Ya karena memang tenaga TNI dan Polri itu tenaga unggulan, mereka biasa hidup dalam disiplin dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, dengan alasan apapun, tidak boleh TNI masuk dalam percaturan politik sipil. Itu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini saya mau menguber berita yang berasal dari cuitan ya. Saya bacot juga ya, tetapi ini dimuat di radartegal.com. Judul beritanya, titip salam buat Prabowo Subianto lewat Sandiaga Uno. Fahri Hamzah ;2 banyak yang kangen. Luar biasa ya. Jakarta, Koopsus TNI dikabarkan mendatangi markas FPI di Petamburan. Jadi bukan Kopassus ya, tapi Koopsus, Komando Operasi Khusus. Jakarta Pusat, Kamis sore 20 November dengan membawa rantis dan beberapa truk. Kendaraan militer itu sempat berhenti di tengah jalan sehingga mengundang keheranan orang yang melintas. Selain itu, rombongan Koopsus ini membunyikan sirine berulang kali di depan markas FPI di Petamburan. Ini semacam apa ya? Intimidasi mungkin ya. Menanggapi hal ini, mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membuat status yang menyindir Menhan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Jadi Prabowo dan Sandiaga Uno, Sobat Era sekalian, berasal dari partai yang sama, yaitu Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, dan kemarin 2019 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ya. Apa kabar Bang Sandi Uno? Bisa titip salam ke Menhan Prabowo enggak? Banyak yang kangen, sindir Fahri Hamzah dalam status Twitternya Jumat 20 November, dikutip dari Pojok 1. Postingan mantan Wakil Ketua DPR RI ini langsung disukai sebanyak 1,4 ribu netizen dengan 2.308 komentar dan 222 retweet atau cuitan terusan. Ya pastinya sekarang mungkin lebih banyak lagi ya ketika video ini diambil dan diedit, tapi kita membacakan dari radartegal.com ini saja. Rata-rata netizen memberikan komentarnya terkait kedatangan Koopsus TNI ke markas FPI dan mendukung Fahri Hamzah agar Prabowo memberikan komentar terkait masalah ini. Salah satu netizen, akun alter, memberikan ilustrasi mengenai situasi saat ini. Jokowi ke Prabowo, Pak Menhan, tolonglah itu FPI. Prabowo ke Panglima TNI, coba diatur itu FPI. Panglima ke Pangdam, aturlah itu FPI. Pangdam, sikat. Beberapa netizen lain juga memberikan ulasan serupa atas status Fahri Hamzah ini. Seperti diketahui, sewaktu masa Pilpres 2019, Prabowo Subianto sempat memberikan statement bahwa jika dia terpilih menjadi presiden, maka dia sendiri yang menjemput Habib Rizik Syihab HRS ke Mekah, Arab Saudi. Tidak tanggung-tanggung, HRS akan dijemput dengan pesawat atau jet pribadi. Prabowo juga sempat menemui Habib Rizik di Mekah, Arab Saudi. Dan tidak bohong Prabowo, karena itu dikatakan kalau dia menjadi presiden, bukan Menhan ya, bukan Menteri Pertahanan. Walaupun dalam kapasitas sebagai Menhan juga bisa sebenarnya melakukan itu ya. Sementara itu, sewaktu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah dikenal kritis memberikan komentar terkait jalannya pemerintahan Jokowi JK saat itu. Seiring berjalannya waktu, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-75 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus,
Presiden Jokowi memberikan sejumlah penghargaan ke beberapa warga yang dinilai berjasa untuk kemajuan Indonesia. Salah satunya Fachri Hamzah, mantan Wakil Ketua DPR RI. Fachri Hamzah dikenal sebagai sosok politikus yang kerap mengkritik berbagai kebijakan yang dibuat Jokowi. Tidak jarang kritikan tersebut ia lontarkan melalui akun Twitter pribadinya, Fachri Hamzah, hingga menimbulkan kontroversi di antara warganet. Kalau cuma kontroversi di warganet juga nggak apa-apa ya. Wah, ini juga ada nih dari Fadlizon ya, temannya 2F ya, 2F. 2F ya, luar biasa 2F. Jadi dari Fadlizon, Fachri Hamzah juga mengatakan offside juga ya. Tapi offside-nya minta hargai negara hukumnya. Tapi kalau ini, coba kita bacakan juga nih sahabatnya ya, 2F ya. Pernyataan Pangdam Jaya dianggap offside Fadlizon, sebaiknya Pangdam ini dicopot saja. Luar biasa ya. Jakarta, Tentara Nasional Indonesia TNI memang tidak bisa membubarkan Front Pembela Islam FPI. Namun menurut tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Doni Gahral Adian, TNI berhak menindak oknum-oknum yang diduga dapat memecah belah keutuhan bangsa dan NKRI. Secara perundang-undangan, Kemendagri yang punya kewenangan membubarkan sebuah ormas. Tetapi jika memang ormas ini berlaku semena-mena, merasa bebas hukum dan menyebabkan keresahan, tentu saja penegakan hukum yang dilakukan, katanya. Dia menilai pernyataan Maijen Dudung harus dilihat sebagai pimpinan yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan di wilayah teritorialnya. Jadi, Pangdam saya kira tepat bahwa dia ingin menindak FPI jika terus-menerus melakukan keresahan, mengganggu perdamaian, persatuan, terus-menerus membangkang terhadap aturan yang berlaku, tuturnya. Diakuinya memang sejatinya penegakan hukum merupakan ranah kepolisian, namun TNI dapat diperbantukan. TNI bisa di BKU-kan bila dirasa perlu. TNI kan sifatnya membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban satu wilayah tertentu, ujar Doni. Udah makin kehilangan orientasi, yang penting membenarkan ya. Jadi sekali lagi, semua alat negara, apakah itu TNI, Polri, memang disumpah untuk menjaga keutuhan NKRI, paparnya. Lalu apa urusannya dengan penurunan baliho? Apakah baliho Habib Rizik itu mengganggu keutuhan NKRI? Aneh sekali ya. Jadi sekarang bisa jadi karena kekuasaan di arus kiri, maka di arus yang paling kanan seperti berbeda dengan pemerintah. Tapi jangan salah, kalau pemerintahan berganti, jangan-jangan nanti FPI yang dianggap organisasi yang paling Pancasilais dan paling pro NKRI. Jadi Sobat RH sekalian, pernyataan seperti itu agak aneh ya bagi seorang yang menurut saya paham tentang demokrasi, karena saya tahu siapa Doni ya. Selain itu, Doni juga membantah tudingan pembubaran FPI adalah instruksi Presiden Joko Widodo, Jokowi maupun Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Yang ada adalah proses penegakan hukum. Artinya kalau ada yang melanggar, melakukan persekusi, sweeping, main hukum sendiri, tentu ada hukum yang akan dikenakan, katanya. Ya, saya hanya mengurut dada saja mendengar pernyataan ini. Kadang-kadang Sobat RH sekalian ya, kenapa TNI masuk lagi ke dalam ranah politik? Yaitu kesalahan kita sendiri, karena sipil yang mengundangnya ya. Ya, baik diundang secara formal maupun melalui pernyataan-pernyataan dukungan seperti ini. Ya, tapi kita pahamilah yang namanya orang istana pasti akan membenarkan ya. Tapi kenapa harus membenarkan? Kalau ini bukan perintah Presiden Joko Widodo, artinya kan ada apa istilahnya ya, melakukan sesuatu yang di luar order pemerintahan. Ini malah berbahaya jadinya ya. Sedangkan politisi Gerindra Fadlizon tak sepakat dengan pernyataan Dudung serta tugas TNI. Menurutnya pernyataan Dudung soal bubarkan FPI sudah melanggar tujuan pokok fungsi tupoksi TNI. Juga sudah offside ini Pangdam, sudah melanggar tupoksi dan kewenangan. Sebaiknya Pangdam ini dicopot saja, kata anggota Komisi 1 DPR ini.
Menurutnya, akan berbahaya jika TNI masuk ke ranah politik sipil dan menggunakan pendekatan kekuasaan. TNI seharusnya berfokus pada ancaman disintegrasi teritorial. Ya, begitulah. Harusnya TNI berkonsentrasi pada gerakan pengacau keamanan di Papua misalnya, ya. Sebaiknya jangan semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lagi dui fungsi ABRI, imbangi dui fungsi polisi, kata anggota Komisi 1 DPR ini. Ketua DPP FPI Slamet Ma'arif merespons pernyataan Dudung terkait tudingan mengganggu keamanan negara. Bahkan dirinya mempertanyakan siapa pengganggu yang dimaksud. Siapa yang mengganggu, katanya Jumat 20 November. Nah, dengan tantangan seperti ini kan aneh. Jadi kalau kita misalnya lihat urutan-urutannya, siapa yang mengganggu kedaulatan NKRI? Kalau masalahnya baliho itu melanggar aturan misalnya, ya tindak saja. Tapi kan tidak perlu tentara yang menindaknya. Karena kalau kita lihat pelanggaran pemasangan baliho, spanduk dan lain sebagainya terjadi di mana-mana di seantero Jakarta ini. Misalnya di jalan-jalan protokol yang seharusnya tidak boleh dipasang spanduk dan lain sebagainya, banyak sekali. Misalnya menjelang ulang tahun partai politik tertentu atau organisasi tertentu, spanduk-spanduk bisa dipasang di jalan-jalan. Padahal harusnya tidak boleh. Nah, kalau memang mau konsisten, ya semua harus dibersihkan. Tapi itu adalah tugas Pemda DKI dengan bantuan Satpol PP. Kalau Satpol PP dihalang-halangi, minta bantuan polisi. Masa polisi tidak mampu menertibkan hanya soal baliho misalnya, sehingga harus minta bantuan tentara? Kan nggak masuk akal, ya. Menurut Slamet, seharusnya pihak yang ingin mengganti Pancasila hingga soal Papua Merdeka yang harus ditindak. Sebab mereka lah yang mengganggu persatuan dan harusnya dihajar. Yang mau ganti Pancasila tuh yang ganggu persatuan. Yang mau merdeka di Papua tuh yang ganggu persatuan. Itu yang harus dihajar, ungkapnya. Dia juga meminta agar TNI jangan mau diadu domba dengan ulama. Terlebih TNI dan ulama adalah sehati dalam mempertahankan NKRI. Saya menasihati TNI bahwa TNI didirikan oleh ulama Jenderal Sudirman. Dan dari dulu menyatu dengan umat Islam, ya. Jenderal Sudirman kalau tidak salah Muhammadiyah, ya. Jadi TNI jangan mau diadu dengan ulama dan umat Islam. Saya yakin TNI tetap sehati dengan ulama dan umat Islam untuk mempertahankan NKRI, ujarnya. Soal baliho bergambar Rizik Syihab yang diturunkan, Slamet menyebut umatlah yang berinisiatif memasangnya. Slamet pun tak mempermasalahkan penurunan baliho itu. Yang harus diingat, yang pasang baliho itu umat, bukan FPI. Spanduk yang dicabut, spanduk ucapan selamat datang IBHRS, dan beliau sudah ada di tanah air. Jadi nggak masalah TNI bantu Satpol PP, ujarnya. Jadi, Sobat RH sekalian, ya terlihat FPI pun tidak mau berkonfrontasi dengan TNI. Karena begini Sobat RH sekalian, ya, memang tidak boleh TNI itu kemudian digunakan oleh kelompok politik tertentu untuk berhadapan dengan kelompok lainnya. Seperti saya katakan, negara tidak boleh menggunakan kekuatan dirinya untuk menghantam satu kelompok lainnya. Atau dia membiarkan dirinya digunakan oleh satu kelompok masyarakat untuk menghantam kelompok masyarakat lainnya. Nah, ini kan memang sepertinya ada nuansa untuk membenturkan TNI dengan FPI. Ya, saya ingin mengatakan dengan kelompok sipil tentunya, ya. Dengan organisasi sipil yang kebetulan memang ada beberapa ulama di dalamnya. Jadi memang sebaiknya TNI harus ingat kembali khitonya. Tidak lagi turun dalam gelanggang politik, baik karena inisiatif sendiri maupun diundang. Bahaya sekali kalau TNI dibiarkan turun ke gelanggang politik karena mereka adalah pasukan yang bersenjata. Mana mungkin sipil berani menghadang TNI dalam sebuah debat, dalam sebuah misalnya perang opini, ya, dalam sebuah pengambilan
keputusan yang hangat, ya, yang seru, yang barangkali saling berantem, tapi bukan berantem fisik, ya, dan juga dalam kompetisi demokrasi yang bernama pemilu. Kalau TNI masih perwira aktif, masih memegang senjata, masih memiliki anak buah. Jadi sobat era sekalian, hendaknya istana pun tidak membenarkan tindakan-tindakan seperti itu, yang seolah-olah istana merasa enjoy, merasa senang kalau ada kelompok masyarakat atau kekuatan negara yang mau berhadapan dengan kelompok-kelompok pengkritik negara atau pengkritik penguasa. Tidak demikian sobat era sekalian. Jadi saya sendiri khawatir masa pemerintahan Jokowi ini adalah masa pemerintahan yang berusaha menghidupkan lagi peran TNI dan Polri. Gejala-gejala itu sudah terlihat, misalnya perwira-perwira TNI dan Polri masuk pada jabatan-jabatan yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi mereka. Dan ini kita cenderung permisif. Ya karena memang tenaga TNI dan Polri itu tenaga unggulan, mereka biasa hidup dalam disiplin dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, dengan alasan apapun, tidak boleh TNI masuk dalam percaturan politik sipil. Itu masalahnya. Apalagi kalau kita bicara tentang pemasangan spanduk Habib Rizik dan lain sebagainya. Kalau itu soalnya penertiban pemasangan spanduk, terlalu kecil kalau TNI mengurusi hal seperti itu. Terlalu kecil kalau Pangdam mengurusi hanya soal spanduk. Itu cukup kerjaan Satpol PP. Kalau Satpol PP tidak mampu atau tidak mau, ya bisa minta bantuan aparat kepolisian. Masa aparat kepolisian juga tidak mampu? Kalau aparat kepolisian tidak mampu, berarti betul-betul kita hidup dalam situasi social disorder. Karena polisi adalah penegak hukum. Kalau penegak hukum tidak mampu, artinya negara ini negara tanpa hukum. Dan saya tidak yakin kelompok seperti FPI itu kelompok yang kebal hukum. Tidak. Yang penting penegakan hukumnya dilakukan secara baik dan benar, tidak diskriminatif. Misalnya soal pencemaran nama baik. Ya semua orang diproses, walaupun saya berposisi, udahlah, kita ini mudah sekali ya mengadukan ke penegak hukum, sedikit-sedikit mengadukan, sedikit-sedikit mengadukan. Apa kita tidak bisa sesama anak bangsa itu menyelesaikan masalah kita tanpa perlu merepotkan penegak hukum? Kecuali kriminal, kalau kriminal lain lagi. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang organisasi seperti FPI melakukan tindak pidana, ya proses orangnya, jangan organisasinya yang diberangus. Kecuali organisasinya memang organisasi yang mengajarkan tentang separatisme, mengajarkan untuk membubarkan NKRI, mengajarkan untuk menentang Pancasila. Sepanjang dia mengajarkan nilai-nilai agama dan itu kompatibel dengan Pancasila dan NKRI, tidak ada masalah. Perkara dia mengkritik pemerintahan Jokowi setiap hari, setiap saat, ya banyak sekali orang-orang yang melakukannya. Channel ini pun dalam banyak kesempatan tentu memberikan catatan kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Tapi kan tidak punya agenda apa-apa. Ya kalaupun nanti agendanya kelompok seperti FPI itu untuk memperkuat siapapun yang berada di luar mainstream kekuasaan saat ini untuk dijagokan sebagai calon presiden di 2024, ini nggak ada masalah. Karena itu adalah hak konstitusional dan hak berdemokrasi. Jadi saudara sekalian, kita harus bernegara dan bertata negara secara benar. Jangan cari pembenaran dan jangan menggunakan kekuatan negara hanya untuk menghantam satu kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan penguasa saat ini. Ingat, penguasa dan kekuasaan itu bisa berganti, bisa 5 tahun sekali dalam proses berpemilu, bisa sewaktu-waktu kalau seandainya terjadi perubahan-perubahan yang tidak bisa kita kontrol misalnya. Organisasi yang hari ini dianggap paling tidak suka dan pemerintah atau sering mengkritik pemerintah, besok bisa jadi dia yang paling loyal terhadap pemerintah karena perubahan politik. Nah, dalam lingkungan perubahan politik itu, sobat era sekalian, polisi
dan terutama TNI tidak boleh berubah orientasinya. Tetap harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. TNI menjaga pertahanan negara ini agar tidak dirongrong musuh terutama dari luar. Polisi tetap melindungi dan mengayomi masyarakat serta menjaga keamanan kita bersama. Sehingga kita bermain di ranah dan wilayah politik ini dengan aman dan nyaman karena kita dilindungi oleh TNI dan Polri. Itu maksudnya, bukan kita dihantam TNI atau dihantam Polri. Jadi sahabat daerah sekalian, tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!